Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada. Halo para pejuang UTBK, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman di sana selalu sehat dan tentunya juga harus selalu semangat. Oke, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, bareng aku, Dikan, kita akan membahas soal tryout yang kemarin, yaitu tryout ke-9, khususnya pada bidang pengetahuan kuantitatif. Nah, nggak kerasa ya, kita udah masuk ke tryout ke-9. Oh iya nih, dari tryout pertama sampai tryout yang sekarang, kira-kira nilainya gimana nih? Naik atau malah turun nih? Oke, nggak apa-apa ya, kita harus selalu berproses. Baik teman-teman, daripada kelamaan, yuk langsung aja kita bahas soal-soalnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di nomor yang pertama di pengetahuan kuantitatif, di mana di pengetahuan kuantitatif nomor pertama itu dimulai dari soal ke-61 gitu ya. Nah, di nomor 61 ini teman-teman disodorkan oleh soal semacam ini. Lagi-lagi kita ketemu yang namanya lambang-lambang aneh seperti ini ya teman-teman. Gak usah panik, gak usah bingung karena lambang ini tuh sewaktu-waktu bisa diubah sesuai si pembuat soalnya. Jadi ketika nanti di UTBK keluar semacam ini dan lambangnya itu nggak jelas, ya nggak apa-apa. Yang penting adalah rumus ininya teman-teman. Ada rumusnya gitu dari lambang itu melambangkan rumusnya itu apa gitu. Nah, ini udah diketahui gini, kemudian ditanyakan adalah P3 bintang 9 pagar 6 dibagi 3 itu berapa? Nah, langsung kita jawab aja yuk teman-teman. Yang pertama kita tulis dulu ini yang diketahui di soal, dan kemudian yang ditanyakan itu apa? Ini, P3 bintang 9 pagar 6 dibagi 3. Nah, kita fokus ke yang ininya dulu, P3 bintang 9 pagar 6, karena biar sama bentuknya sama yang diketahui di soal gitu ya. Oke, kalau udah seperti ini kan berarti 3 ini sebagai A, 9 ini sebagai B, dan 6 ini sebagai C gitu ya. Maka ketika A kuadrat ditambah 4 akar B dikurang 2C, itu artinya 3 kuadrat ditambah 4 akar 9 dikurang 2 dikali 6. Nah, berapa nih hasilnya? Ya, berarti 3 kuadrat itu 9, kemudian 4 dikali akar 9. Akar 9 itu kan 3 kan? Ya, maka 4 kali 3 itu 12, dan ini 2 kali 6 itu 12. 9 tambah 12 kurang 12. Ya, hasilnya sama dengan 9, teman-teman. Nah, maka langsung jawab 9. Hati-hati, ini itu di soalnya mintanya P3 bintang 9 pagar 6 itu dibagi 3. Ya, maka hasil ini tinggal dibagi 3. 9 bagi 3 berapa? Betul banget 3. Maka jawaban yang tepat adalah yang E, 9. Oke, gampang ya, masih nomor-nomor awal ini masih pemanasan otak nih. Otaknya belum terlalu mikir yang berat-berat. Oke, masih ringan ya. Oke, teman-teman. Yuk kita lanjut nih. Oke guys, lanjut lagi ya di nomor 62. Nah, di nomor 62 kita ketemu nih sama soal seperti ini. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 kali dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0 adalah. Nah, gimana nih teman-teman kemarin cara jawabnya? Apakah caranya lama, cepet? Oke, yuk langsung kita bahas aja ya. Nah, yang pertama tadi kita punya ini ya, x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Maka kita cari akar-akarnya dulu, kita faktorkan dulu. X kuadrat tambah 5x tambah 6 kan bisa kita tulis menjadi x ditambah 2 dikali x ditambah 3 sama dengan 0. Maka kita peroleh x sama dengan min 2 atau x sama dengan min 3. Sampai sini paham? Oke. Karena tadi di soal mintanya itu persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 kali gitu ya teman-teman, maka yang ini itu nanti kita dikali 3 semua. Ini ya, min 2 dikali 3 dan min 3 juga dikali 3. Karena di soal ini tadi 3 kali gitu. Maka kita peroleh x-nya itu sama dengan min 6 atau x-nya sama dengan min 9. Kita balikan lagi seperti ini. Maka kita peroleh menjadi bentuk x ditambah 6 dikali x ditambah 9. Gitu ya. Nah, ini bisa kita kalikan nih, maka kita peroleh x kuadrat ditambah 15x ditambah 54 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah yang D teman-teman. Jadi teman-teman jangan tertipu ya. Ini 3 kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Oh, berarti maka ini dikali 3, 3x kuadrat ditambah 15x tambah 18. Nah, bukan seperti itu ya teman-teman. Maksudnya adalah yang dikali 3 adalah akar-akar yang ini gitu. Nah, tapi teman-teman tenang. Barangkali ini menurut teman-teman caranya lumayan lama.
lumayan menguras waktu. Tenang, di sini aku punya cara yang lebih cepat. Caranya itu seperti ini, teman-teman. Tadi kita tulis dulu soalnya, x kuadrat tambah 5x tambah 6. Kemudian, gini, ini soalnya kan tadi 3 kali ya, 3 kali dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Karena di soal itu 3 kali, mintanya 3 kali, maka ini itu dikali 3 pangkat 0. Yang ini dikali 3 pangkat 0, kemudian yang 5x-nya itu dikali 3 pangkat 1. Dan yang 6-nya yang ini tuh dikali 3 pangkat 2. Nah, jadi pangkatnya itu berurutan ya, mulai dari 0, 1, 2 gitu. Nah, 3-nya itu ini karena 3 kali. Misalkan 2 kali itu gimana? Ya berarti tinggal dikali 2 pangkat 0, dikali 2 pangkat 1, dan dikali 2 pangkat 2. Misalkan 4 kali, ya berarti dikali 4 pangkat 0, dikali 4 pangkat 1, dan dikali 4 pangkat 2. Itu ya teman-teman. Nah, 3 pangkat 0 itu 1 ya. Maka x kuadrat dikali 1 ya tetap x kuadrat. Dan 3 pangkat 1 itu 3. 5x dikali 3 itu 15x. Dan 3 pangkat 2 itu 9. Artinya 6 dikali 9, 54. Maka kita peroleh x kuadrat ditambah 15x ditambah 54. Sama ya jawabannya ya, yaitu yang D. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman menjumpai soal yang seperti ini, langsung gunakan cara cepat yang ini, trik yang ini. Maka teman-teman nggak ada 1 menit teman-teman udah bisa menjawab soal setipe ini. Gitu ya teman-teman. Mantap. Yuk kita lanjut lagi yuk. Oke teman-teman, yuk lanjut lagi ya di nomor 63. Nah, di nomor 63, hati-hati ya teman-teman, jangan sampai terjebak, jangan sampai terkecoh. Nah, di nomor 63 soalnya gini. Ini kan diketahui ya, 5x-nya itu lebih dari 5 dan kurang dari 7. Dan y-nya itu lebih dari 4 kurang dari 6. Maka yang ditanyakan adalah hubungan x dan y-nya itu seperti apa? Oke, perhatikan x dan y di sini itu tidak mempunyai syarat harus bilangan bulat. Hati-hati ya, kalau misalkan x dan y-nya ini merupakan bilangan bulat, maka kita tahu x-nya ini 6 dan y-nya itu 5. Dan kita tahu juga hubungan x dan y-nya adalah x lebih besar daripada y. Berhubung ini nggak ada syarat harus bilangan bulat, berarti kan x-nya ini itu berada di antara 5,1 sampai 6,9. Betul apa betul? Betul dong. Sekarang y-nya nih. Y-nya berarti itu berada pada rentan 4,1 sampai 5,9. Sekarang kita misalkan ambil x yang 5,1 dan kita ambil y yang 5,9. Apa nih hubungannya? Betul banget, x-nya itu kurang daripada y, lebih kecil daripada y. Sekarang kita coba lagi nih, misalkan kita ambil x yang 6,9 dan kita ambil y yang ini 4,1. Kira-kira apa hubungannya? Betul banget, x-nya itu lebih besar daripada y-nya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalau ini kan kurang, x-nya kurang dari y dan ini x-nya lebih dari y. Beda ya, nggak menentu. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Hubungan x dan y itu tidak dapat ditentukan gitu ya. Berarti hubungan x dan y-nya itu tidak jelas teman-teman. Tapi kalau hubungan aku sama kamu jelas ya. Kayak apaan sih? Oke teman-teman, yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut di nomor 64. Di nomor 64 ini, kemarin teman-teman pada jawab yang apa nih? A, B, C, D, atau yang ini? Oke, yuk langsung kita bahas aja ya teman-teman. Nah, di nomor 64, soalnya itu gini. P itu merupakan bilangan 2 digit. Jika meletakkan angka 2 sebelum P dan 9 setelah P, menjadikan nilainya sama dengan 59P. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai P itu. Nah, sebelum kita menjawab ini, teman-teman harus tahu yang seperti ini dulu. Nah, misalkan gini, 65. 65 itu kan artinya 60 ditambah 5. Atau bisa aku tulis menjadi 6 dikali 10 ditambah 5. Setuju? Oke, setuju. Kemudian sekarang misalkan aku punya angka yang ribuan nih. Misalkan ini aja 2535. Artinya kan 2000 ditambah 500 ditambah 30 ditambah 5.
Misalkan aku tulis seperti ini boleh nggak? 2000 ditambah 500 itu kan 5 kali 100. Dan 30 itu 3 kali 10 ditambah 5. Oke, setuju? Oke, sekarang kita lanjut ke apa yang diketahui dari soal. Tadi P itu merupakan bilangan 2 digit. Ya udah kita misalkan P-nya itu sama dengan AB. Kemudian jika meletakkan angka 2 sebelum P, berarti di sini ya, dan 9 setelah P itu di sini, itu nilainya sama dengan 59 P. Tadi P-nya itu merupakan bilangan 2 digit yang tadi udah kita misalkan AB, sehingga bisa kita tulis 2AB9 sama dengan 59P. Nah, ini kan ribuan ya, 2AB9. 2 itu ribuan, A itu ratusan, B itu puluhan, dan 9 itu satuan. Sehingga 2AB9 bisa kita tulis seperti ini, teman-teman. Yaitu 2000 ditambah A dikali 100 karena A-nya itu di ratusan, dan B dikali 10 karena B-nya itu tadi puluhan, ditambah 9 yaitu satuannya, sama dengan 59P. Kemudian ini A100, ini B10, maka bisa kita keluarkan 10-nya. Sebelumnya ini kan tadi 2000, ini 9, bisa kita jumlahkan dulu. Sehingga 2009 ditambah, tadi 10-nya kita keluarkan, 10 dikali 10A ditambah B. 10 dikali 10A itu 100A, 10 dikali 10B itu 10B. Sama ya? Nggak masalah? Oke. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Sekarang kita perhatikan yang ini dulu, teman-teman. Teman-teman fokus ke sini dulu ya. Nah, tadi ini P sama dengan AB. Berarti kan dapat kita tulis A di P itu sama dengan A dikali 10 ditambah B seperti ini. Karena AB-nya itu 2 digit. Oke, teman-teman? Oke. Sehingga 10A ditambah B itu sama dengan P. Sehingga 2009 ditambah 10P sama dengan 59P. Maka P-nya pindah ruas ke sana, 10-nya pindah ruas ke sana, 59P kurangi 10 itu 49P. Maka kita peroleh nilai P-nya 2009 dibagi 49, yaitu 41. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Yang C ya, 41. Nah, mungkin kalau menggunakan cara yang seperti tadi agak ribet ya teman-teman. Tapi tenang, di sini aku juga punya cara yang mungkin lebih cepat gitu. Kalau teman-teman perhatikan tadi soalnya kan ini ya, 2P9 itu sama dengan 59 kali P. Gini aja teman-teman, kita cari nilai P ya berdasarkan opsi-opsi yang ada di sini. Kemudian nanti ketika dikalikan 59 itu menghasilkan 9 di belakangnya. Satuannya itu menghasilkan 9 gitu. Sekarang kita cek satu persatu deh. Misalkan mulai dari 63. Berarti kan 2P9 sama dengan 59 dikali 63. 59 kali 63, 9 kali 3. Kita lihat belakangnya aja. Itu kan belakangnya 7 ya. Sedangkan ini mintanya itu belakangnya 9. Maka yang A ini salah. Jelas. Kemudian cek lagi yang kedua, yaitu 54. 69 kali 54. Kita cek belakangnya nih. 9 kali 4. Itu kan belakangnya 6 ya. Maka bukan 9. Sehingga B juga salah. Sekarang kita cek lagi nih yang ketiga, yaitu 41. 59 kali 41. Kita lihat belakangnya aja. 9 kali 1, 9. Sama ya. Ini belakangnya juga 9. Udah belum pasti sih jawabannya 9, tapi belum pasti sih jawabannya 41 karena kita belum mengecek yang D sama yang E gitu. Barangkali perkalian belakangnya juga 9. Tapi kalau soal macam ini biasanya itu cuma 1 gitu. Sehingga jawabannya tepat itu adalah yang C. Kalau nggak percaya, sekarang kita cek yang D sama yang E. Yaitu 59 kali 38. 9 kali 8 itu belakangnya 2, bukan 9. Ini otomatis salah. Kemudian yang E itu 27. 59 kali 27, 9 kali 7 itu belakangnya 3 teman-teman. Bukan yang 9. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Gitu. Jadi cara cepatnya seperti itu. Kita gunakan logika aja teman-teman. Ini berhubung tadi
2p9 belakangnya 9, berarti kita cari 59 kali berapa sih yang belakangnya juga 9. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Oke, sekarang lanjut. Sekarang kita masuk di nomor soal berapa nih? Ya, sekarang kita lanjut di nomor 65. Di nomor 65 soalnya itu gini. Diketahui ABC adalah bilangan real positif. Jika akar BC dibagi akar A pangkat 4 dikali B pangkat 5 sama dengan AB, maka nilai C itu berapa? Gitu. Yang pertama, untuk menjawab soal seperti ini, kita tulis soalnya dulu. Ya. Nah, ngomong-ngomong, ini soal materi apa? Yo. Betul banget guys, ini merupakan soal dari materi eksponen. Oke, yuk lanjut lagi yuk. Kemudian kalau udah seperti ini kita apain? Kalau teman-teman perhatikan, ini kan ada akar dan bawahnya juga ada akar. Cara menghilangkannya gimana? Coret aja Kak biar akarnya hilang. Ya iya, cara supaya bisa hilang ya caranya kita dikuadratkan. Betul. Dikuadratkan. Kiri kuadrat, maka kanan juga kuadrat. Sehingga yang sebelah kiri akarnya hilang menjadi BC per A pangkat 4 dikali B pangkat 5. Nah, yang sebelah kanan kita kuadratkan. A kuadrat dikali B kuadrat. Oke. Kalau udah seperti ini, yang A pangkat 4 dikali B pangkat 5 itu bisa pindah ke sini guys. Menjadi perkalian. Sehingga kita peroleh BC sama dengan A kuadrat kali B kuadrat kali A pangkat 4 dikali B pangkat 5. Ingat sifat eksponen. Kalau perkalian dan basisnya sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Ya, kita cari yang basisnya sama nih. A sama A. Maka ini kita peroleh A pangkat 6. Dan B sama B, maka kita peroleh B pangkat 7. Sehingga nilai C-nya, B-nya itu bisa ke bawah ya teman-teman, menjadi pembagian. Sehingga nilai C itu A pangkat 6 dikali B pangkat 7 dibagi B. Kalau B-nya mau pindah ke atas, berarti kan menjadi B pangkat min 1. Maka kita peroleh seperti ini, A pangkat 6 kali B pangkat 7 kali B pangkat min 1. Perhatikan, kita ingat lagi sifat eksponen yang perkalian. Karena ini B sama ya, basisnya sama, maka tinggal pangkatnya kita jumlahkan. 7 ditambah min 1, yaitu 6. Sehingga kita peroleh nilai C, yaitu A pangkat 6 dikalikan B pangkat 6. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, gimana teman-teman? Gampang ya? Jadi kalau teman-teman udah menguasai suatu materi nih, teman-teman pasti bentuk soalnya seperti apapun itu, teman-teman pasti bisa gitu. Asalkan teman-teman udah paham konsep dari materi itu. Oke teman-teman, yuk. Sekarang kita lanjut ya di nomor selanjutnya. Ya, sekarang kita lanjut lagi ya di nomor 66. Di nomor 66 ini teman-teman disodorkan oleh soal mengenai satuan gitu. Jadi yang ditanyakan adalah manakah waktu yang setara dengan lebih dari 3.000 tahun? Ini ada pernyataan 1 sampai 4. Mungkin dari beberapa teman-teman yang telah mengerjakan teori kemarin kayak masih asing ya dengan kata-kata lustrum itu apa sih? Dasawarsa itu apa sih? Windu itu apa sih? Kalau bulan itu kan masih umum ya. Aku yakin teman-teman tahu semua lah. 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, di sini nanti kita akan membahas nih lustrum itu apa, dasawarsa apa, dan windu itu apa, dan mungkin kayak abad itu berapa tahun gitu. Aku yakin teman-teman udah pernah mempelajarinya, maka di sini aku akan sedikit mengingatkan kembali. Oke. Jadi beberapa satuan-satuan yang seperti ini. 1 caturulan itu sama dengan 4 bulan. Kemudian 1 semester itu sama dengan 6 bulan. 1 tahun itu 12 bulan. Nah, 1 lustrum itu 5 tahun. Dan 1 windu itu 8 tahun. 1 dasawarsa itu 10 tahun. 1 abad itu 100 tahun dan 1 milenium itu 1000 tahun. Aku yakin beberapa dari teman-teman yang di sini pasti udah hafal yang ini. Oke, oleh karena itu untuk menjawab soal ini kita berpedoman dengan satuan-satuan di sebelah kanan ini. Oke teman-teman, yuk langsung kita jawab. Kita biasa cek pernyataan yang pertama. Nah, di pernyataan yang pertama itu 39.999 bulan. Apakah 39.999 ini lebih dari 3.000 tahun? Maka kita hitung aja 39.999 bulan ini berapa tahun? Tinggal kita
bagi 12 aja karena 1 tahun kan ada 12. 39.999 dibagi 12 itu kita peroleh 3.333,3 tahun. Atau ini merupakan lebih dari 3.000 tahun. Karena kita ingat kalau pernyataan soal yang semacam ini, kalau satu benar, maka tiga juga pasti benar. Kita nggak usah cek tiga karena satu udah benar, maka tiga pasti juga udah benar. Satu benar, tiga benar. Maka opsi yang D ini nggak mungkin, dan opsi yang C juga nggak mungkin. Oke guys, oke ayo lanjut lagi. Sekarang kita cek pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua itu 599 lustrum. 599 lustrum itu berapa tahun? Kita tadi tahu satu lustrum itu 5 tahun. Maka 599 lustrum supaya menjadi tahun tinggal dikalikan 5. 599 dikali 5 itu kita peroleh 2.995 tahun. Yang mana 2.995 ini itu kurang dari 3.000. Maka 2 ini salah teman-teman. 2 salah. Udah pasti kalau 2 salah jawaban yang tepat hanya 1 dan 3 atau B. Karena kalau misalkan kita ngecek yang keempat pun nggak mungkin benar. Misalkan benar kan nggak ada opsi yang pilihan 1, 3, dan 4. Sehingga opsi yang keempat, pernyataan yang keempat ini pasti juga salah. Gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Lanjut dong. Masih gampang ya teman-teman. Yuk lanjut lagi di nomor berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di nomor soal 67. Nah, di nomor 67 ini teman-teman disodorkan oleh soal semacam ini. Nah, ini itu merupakan soal, betul banget, soal barisan geometri. Diketahui sebuah barisan geometri itu 1/8, 1/4, 1/2, dan seterusnya. Kemudian yang ditanyakan, berapakah suku ke-13? Bagaimana cara menjawabnya? Gimana nih? Betul banget. Yang pertama, kita cari nilai R-nya dulu. Untuk mencari nilai R, kita gunakan rumus U2 dibagi U1. Ini kan 1/8, ini kan sebagai U1. Dan 1/4 ini sebagai U2. Dan 1/2 itu sebagai U3. Dan seterusnya. Untuk mencari rasio itu bisa kita gunakan U2 bagi U1 ataupun U3 bagi U2. Sama aja teman-teman. Di sini aku menggunakan U2 dibagi U1 yaitu 1/4 dibagi 1/8. Kita peroleh R-nya itu 2. Nah kalau udah ketemu 2 gimana nih? Apa yang harus kita lakukan di langkah selanjutnya? Kita tinggal langsung menjawab soalnya aja. Karena A-nya itu kan juga udah diketahui ya. A-nya itu kan 1/8. A sama U1 itu sama. Setuju? Setuju dong. Oke. Yuk, U13 itu sama dengan AR pangkat 12. Masih ingat kan rumusnya? Ya, jadi kalau rumus barisan geometri adalah seperti ini. UN itu sama dengan A kali R pangkat N-1. Jadi ketika U13 sama dengan AR pangkat 12. Mantap banget teman-teman. Kemudian sekarang gini. A-nya tadi kita peroleh 1/8 dan R-nya tadi kita peroleh 2. Tulis aja 2 karena pangkat 12 ya kita pangkatkan 12 sehingga kita peroleh 1/8 dikali 2 pangkat 12. Gak usah panik, gak usah bingung 2 pangkat 12 berapa ya, kalau dibagi 8 berapa ya. Wah, jangan seperti itu teman-teman karena kita lihat di opsi itu opsinya itu bentuknya pangkat semua seperti ini. Jadi dapat kita tulis menjadi seperti ini. Ingat 1/8. 1/8 itu kan artinya 1/8 itu kan artinya 1/2 pangkat 3. Betul apa betul? Betul dong. Sehingga kalau mau 2 pangkat 3-nya menjadi pindah ke atas kan menjadi min ya. 2 pangkat min 3 dikali 2 pangkat 12. Nah, lagi-lagi kita gunakan sifat eksponen. Ini basisnya sama, kita tinggal karena perkalian, kita tinggal jumlahkan pangkatnya. 12 ditambah min 3 kita peroleh 9. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang
C teman-teman, yaitu 2 pangkat 9. Gampang atau gampang nih? Oke, gampang ya. Jadi kalau teman-teman udah mengetahui nih konsepnya, udah paham nih dasar materinya, insya Allah soal semacam apapun teman-teman pasti bisa menjawabnya. Oke teman-teman, yuk lanjut lagi ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ya di nomor 68. Di nomor 68 ini kemarin teman-teman disodorkan oleh soal semacam ini. Wah, ada apa aja nih di nomor 68? Ada kecepatan, ada waktu. Nah, yuk sekarang kita simak baik-baik apa sih yang diminta dari soal ini. Gini, jadi si Hanif ini itu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 45 km per jam. Nah, iya, itu berangkat pada pukul 6.55. Nah, si Atar ini, nggak usah tanya Atar sama Hanif hubungannya apa, karena aku juga nggak tahu Atar sama Hanif punya hubungan apa. Oke, yang jelas di sini itu Atar berangkat pada pukul 7.15 dengan tujuan dan rute yang sama. Jika Atar mengendarai mobil dengan kecepatan ini 60 km per jam, nah yang ditanyakan itu pukul berapa si Atar bisa menyusul Hanif. Oke, kata kunci di sini adalah apa nih? Ya, betul banget, yang menyusul. Kalau yang ditanyakan menyusul, teman-teman langsung gunakan rumus yang ini. Waktu menyusul itu sama dengan delta T dikali V1 dibagi V2 kurang V1. Nah, sekarang kita analisis apa yang udah diketahui di soalnya. Oke, yang pertama jelas V1-nya. V1-nya ini yaitu 45 km per jam. Karena 45 itu yang berangkat pertama gitu ya. Dan kecepatan yang kedua yaitu yang berangkat kedua. Jelas, yaitu 60 km per jam, teman-teman. Kemudian apa lagi yang diketahui? Betul banget, delta T-nya. Yang mana delta T-nya itu dari ini, 655 ke 715, itu selisihnya berapa menit? Ya, betul banget. Selisihnya adalah 20 menit. Nah, ini kan masih menit ya, teman-teman. Maka 20 menit ini kita jadikan satuannya jam. Artinya tinggal 20 dibagi 60. Maka kita peroleh 1/3 jam. 20 menit itu sama aja dengan 1/3 jam. V1 udah diketahui, V2 udah diketahui, dan delta T juga udah diketahui. Ya, asik nih, tinggal kita masukkan ke rumusnya teman-teman. WM, yaitu tadi waktu menyusul, itu rumusnya ini. Tinggal kita masukkan aja, tinggal kita substitusikan. Ini 1/3 dikali 45 dibagi 60 kurang 45. Di mana 1/3 dikali 45 itu berapa? Ya 15, dan 60 dikurang 45 juga 15. 15 dibagi 15, 1. Artinya waktu menyusulnya ini yaitu 1 jam. Nah, nanti yang 1 jam ini itu kita tambahkan dengan waktu yang kedua ini, waktu berangkat yang kedua yaitu yang 7.15, sehingga waktu menyusul itu 7.15 ditambah 1 jam yaitu 8.15, sehingga jawaban yang tepat adalah yang apa? A, B, C, D atau E? Iya, betul banget. Yang B dong, jelas. Jadi teman-teman harus tahu ya kata kunci di soal itu apa dan nanti apa sih rumus yang akan kita gunakan. Jangan lupa tetap semangat dan sering berlatih soal. Oke teman-teman, yuk kita lanjut ya di soal berikutnya. Oke guys, sekarang kita lanjut ya di nomor 69. Di nomor 69 ini kita ketemu nih sama soal semacam ini. Perbandingan harga buku tulis dengan pensil adalah 8:5. Harga 3 buku tulis dengan 5 pensil adalah 24.500. Jika A adalah harga sebuah buku dan B adalah harga sebuah pensil, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Di mana P-nya itu merupakan 2A dan Q-nya itu merupakan 3P. Yuk langsung kita bahas aja. Misalkan gini, tadi kan kita udah tahu ya perbandingannya 8:5 dan A adalah buku tulis dan B adalah pensil. Maka bisa kita misalkan A-nya itu 8X dan B-nya itu 5X. Setuju? Oke. Kemudian yang diketahui apa lagi? Ini ya, harga 3 buku tulis dengan 5 pensil adalah 24.500. Artinya 3A ditambah 5B sama dengan 24.500. A-nya tadi kan udah kita misalkan seperti ini. Ya kita tinggal masukkan aja. 3 kali 8X ditambah 5 dikali 5X sama dengan 24.500. 3 kali 8X berapa? Betul banget, 24X. Ditambah 5 dikali 5X itu 25X sama dengan 24.500.
24x ditambah 25x sama dengan 49x. 49x itu sama dengan 24.500. Maka x-nya itu diperoleh dari 24.500 dibagi 49, yaitu berapa? Ya, 500. Nah, X-nya tadi udah ketemu, maka tinggal kita substitusikan ke A sama B-nya. Sehingga A-nya itu kan tadi 8X. 8 kali 500 itu 4.000. Lagi, B-nya itu tadi 5X. 5 dikali 500 itu 2.500. Oke, asik nih. A ketemu, B juga ketemu. Nah, kita tinggal masukkan P sama Q. P-nya itu tadi 2A. 2A itu sama dengan 2 dikali 4.000, yaitu 8.000. Dan Q-nya itu 3B. 3 dikali 2.500 itu 7.500. Nah, kalau udah seperti ini kan gampang ya. Udah dapat kita simpulkan bahwa P-nya itu lebih besar daripada Q. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Gitu ya teman-teman. Paham atau paham? Paham ya? Yuk sekarang kita lanjut lagi di nomor berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut di nomor 70. Di nomor 70 lagi-lagi kita disodorkan oleh soal semacam ini. Wah, soal apa nih? Betul banget, soal pola bilangan. Yang mana pola bilangan adalah yang susah itu menentukan, wah ini polanya apa sih? Gitu. Yuk, sekarang kita bahas. Kalau teman-teman perhatikan, ini kan tanda tanya ya. Dan di sebelah gambar sebelah kanan itu tanda tanya, dan di gambar sebelah kiri itu 6. Secara logika, dapat kita simpulkan bahwa 6 itu merupakan operasi hitung dari bilangan-bilangan yang ada di atasnya. Jadi 13, 8, 11 itu kita nanti operasi hitung sedemikian rupa, entah ditambah, bagi, kurang, akar, pangkat itu supaya menghasilkan 6. Sehingga tanda tanya juga ini berasal dari operasi hitung bilangan-bilangan yang ada di atasnya ini. Berarti nanti 17, 9, 16 itu polanya bagaimana mengikuti di pola yang di gambar sebelah kiri. Gitu ya teman-teman. Yuk sekarang kita coba dulu. Gambarnya kita pindah nih. Celing. Oke. Kalau teman-teman perhatikan, ini yang atas ini bisa kita kurang nih. 13 kurang 8 berapa? 5. 11 sama 5. Apa nih hubungannya? Betul banget. Ini 11 itu bisa dikurang 5. Hasilnya itu 6. Ini. Sehingga 6 itu bisa kita peroleh dari 11 dikurang 13 kurang 8. 13 kurang 8-nya dioperasikan terlebih dahulu ya teman-teman. Sehingga untuk mencari ini, si yang tanda tanya ini, tinggal 16 dikurang 17 kurang 9. 17 kurang 9-nya kita operasikan terlebih dahulu. 17 kurang 9 itu 8. Sehingga 16 kurang 8 yaitu 8. Jawaban yang tepat adalah yang A. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah terbiasa mengerjakan soal setipe ini, aku yakin teman-teman pasti dengan cepat bisa menemukan polanya. Karena kita tahu bisa karena terbiasa. Oke. Yuk lanjut lagi ya. Masih semangat? Masih dong, mengingat UTBK udah berapa hari lagi nih menjelang UTBK? Udah semakin dekat ya teman-teman. Jadi semangatnya tolong harus dijaga. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut di nomor 71. Di nomor 71 apa nih? Wah, dari awal ada kata rata-rata. Pasti ini berhubungan dengan statistika. Oke, yuk kita lanjut lagi. Rata-rata berat badan 8 orang bertambah 2 kg ketika satu orang dengan berat badan 65 kg digantikan oleh orang baru. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Di mana P itu merupakan berat badan orang baru dan Q itu 80. Oke, yuk langsung kita bahas aja ya teman-teman. Yang pertama kita ingat nih, rumus rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Yang mana jumlah datanya itu berarti kan 65, ini ya 65 ditambah dengan jumlah 7 orang yang lain atau kita umpamakan sebagai C7. Nah, mereka siapa aja? Namanya siapa aja? Ya aku nggak tahu gitu. Yang penting di sini adalah jumlah datanya 65 ditambah
jumlah 7 orang yang lain. Dibagi banyaknya datanya itu 8. Nah, kalau udah seperti ini, kan 8-nya bisa kalikan ke sana ya. 8X sama dengan 65 ditambah J7. Oke, sampai sini stop dulu. Sekarang kita lanjutkan nih. Rata-rata berat badan 8 orang bertambah 2 kg. Artinya itu kan X ditambah 2, tetapi itu ketika yang 65 ini, yang berat badannya 65, itu digantikan dengan orang yang baru. Sekarang kita misalkan orang yang barunya adalah A. Artinya X plus 2 rata-rata bertambah 2 itu sama dengan ketika yang 65 ini digantikan dengan A. Karena tadi kita misalkan orang barunya A. Sehingga X plus 2 sama dengan A ditambah J7 dibagi 8. Sama kayak tadi, 8-nya bisa kita kalikan dengan X plus 2. Maka kita peroleh 8X ditambah 16 sama dengan A plus J7. Kemudian kita peroleh tadi 8X itu 65 ditambah J7. Ya tinggal masukkan aja. 65 ditambah J7 sama dengan 16. 65 ditambah J7 ditambah 16 sama dengan A ditambah J7. Ini bisa kita coret, maka kita ketemu A-nya adalah 81. Asik. Kalau udah ketemu 81 A-nya, berarti kan A-nya itu juga sama dengan P ya, karena P itu merupakan berat badan orang baru. P-nya 81 dan Q-nya itu 80. Udah jadi soal SD nih. 81 sama 80 besaran mana? Besaran 81. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman, lagi-lagi kalau teman-teman udah paham konsepnya, udah matang nih sama konsepnya, insya Allah teman-teman pasti bisa. Ini juga sebenarnya variasi dari soal rata-rata. Sebenarnya kan inti dari rata-rata ya cuma rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, ini merupakan soal variasi dari rata-rata. Seperti itu ya teman-teman. Yuk sekarang kita lanjut di nomor berikutnya. Ayo teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ya di nomor 72. Di nomor 72 kita ketemu soal seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada suatu gambar, kemudian ada juga ini sisi-sisinya, dan yang ditanyakan adalah kelilingnya. Wah, gimana nih? Oke, ini kan gambarnya masih kecil ya. Kita pindahkan supaya menjadi lebih besar. 1, 2, 3, cling. Ya, lebih besar ya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih. Keliling. Keliling itu gimana? Berarti keliling dari gambar ini, dari daerah ini, itu gini teman-teman. Dari AB, kemudian ditambah BP ini ya. Kemudian ditambah PR, kemudian ditambah RQ, kemudian ditambah QC, kemudian ditambah CD, kemudian ditambah ini DU, kemudian ditambah US, kemudian ditambah ST, kemudian ditambah TA. Itu merupakan keliling teman-teman. Yuk sekarang kita akan analisis. Bersihkan dulu ini layarnya. Nah, kita lihat yang diketahui. QR itu sama dengan ST, yaitu berapa? Ya, akar 20. TR sama dengan ST akar 20. Oke. Kemudian apa lagi yang diketahui? PP sama dengan QC, yaitu 3. PP sama dengan QC sama 3. Otomatis ini itu juga sama teman-teman, karena gambarnya sama ya. Maka AT juga 3. Dan UD itu juga sama dengan 3. Kemudian apa lagi? Ini AB sama dengan 8. AB sama dengan 8. 8 ya. Dan CD itu juga sama dengan 8 ya, karena sama. Oke. Kemudian gimana nih kalau udah seperti ini? Tugas kita kan mencari PR sama SU teman-teman. Belum ada. Caranya adalah nanti kita gunakan Pitagoras. Akar 20 ditambahkan panjang PQ. Gitu. Nah, panjang PQ-nya berapa? Kita lihat tadi BC itu sama dengan 10. Artinya nanti bisa kita peroleh PQ itu sama dengan 4. Dan TU juga sama dengan 4, teman-teman. Yuk sekarang kita mencari panjang PR dan atau panjang SU karena sama aja menggunakan rumus Pitagoras. PR sama dengan SU, yaitu 4 kuadrat ditambah akar 20 kuadrat.
Maka kita peroleh 16 ditambah 20, 36. Akar dari 36 sama dengan 6. Wah, asik nih, kita udah ketemu PR sama SU, yaitu 6. Kalau udah ketemu semua seperti ini kan asik, tinggal kita jumlahkan aja sesuai dengan konsep yang awal tadi aku berikan, yaitu bagaimana sih cara menghitung keliling gitu. Sehingga kelilingnya itu seperti ini. 8 ya, 8-nya ada 2, sehingga 8 dikali 2. 8 kali 2. Kemudian lagi ditambah 3. 3-nya itu tadi ada 4. 3, 1, 2, 3, 4. 3 kali 4 ditambah akar 20. Akar 20-nya tadi ada 2, yang ini sama yang ini. Kemudian ditambah 6 dikali 2. Karena 6-nya tadi ada 2, yang PR sama SU. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita jumlahkan aja. Maka ketemulah 40 ditambah 2 akar 20. Sehingga jawaban yang tepat dari soal nomor 72 adalah yang A. Gitu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Jadi lagi-lagi ini merupakan gabungan ya teman-teman. Ada rumus Pitagorasnya, ada apa? Jadi memang teman-teman harus sering-sering latihan soal. Kalau teman-teman udah sering berlatih, aku yakin bagaimanapun jenis tipe soalnya, teman-teman pasti bisa mengerjakannya. Nah, kemarin dalam mengerjakan soal ini, benar atau enggak nih? Bingung atau enggak nih? Sekarang ketika sudah tahu pembahasannya, semoga bisa tambah paham, enggak bingung ya teman-teman? Oke. Yuk guys, sekarang kita lanjut lagi di nomor 73. Nah, di nomor 73 ini ada suatu grafik ya, yaitu grafik data penjualan. Di mana grafik ini tuh menunjukkan data penjualan dua produk, yaitu misalkan aja produk A dan B dari sebuah perusahaan selama periode 2014 sampai 2017. Nah, ini ada pernyataan 1 sampai 4, nanti biasa akan kita analisis. Nah, di pernyataan pertama ini ada ini. Total penjualan produk A selama periode 2014 sampai 2017 itu lebih besar daripada total penjualan produk B selama periode 2014-2017. Apakah pernyataan satu ini benar? Oke teman-teman, yuk kita cek. Jadi di pernyataan pertama, yang pertama kita menjumlahkan total dari produk A. Nah, produk A ini kan yang warna biru ya. Tadi dari tahun 2014 sampai 2017. Ya udah, berarti kita tinggal jumlahkan aja ini. 583 ditambah 604 ditambah 712 ditambah 691, nanti kita peroleh segini, 2590. Kemudian kita tinggal menghitung total penjualan yang produk B. Produk B itu berarti yang warna oranye ya. Tinggal kita jumlahkan nih, 472 ditambah 598 ditambah lagi 291 dan ditambah 805. Nah, itu kita peroleh 2166. Artinya produk A ini lebih besar daripada produk B total penjualannya, sehingga pernyataan yang pertama ini itu udah benar teman-teman. Sekarang kita tahu kalau satu benar, maka 3 itu juga pasti benar. Tanpa kita mengecek yang 3, kita udah tahu pasti itu benar. Sehingga dari sini bisa kita eliminasi jawaban yang ini, yang D sama yang C. Nah, setidaknya kita udah meminimalisir opsi. Berarti jawabannya itu antara yang A, B, sama E. Oke teman-teman, karena kita udah mengecek pernyataan yang pertama, sekarang kita tinggal mengecek pernyataan yang kedua. Apa nih pernyataan yang kedua? Ini rata-rata penjualan produk B selama periode 2014 sampai 2017 lebih besar daripada rata-rata penjualan produk A selama periodenya sama, yaitu 2014 sampai 2017. Karena periodenya sama, 2014 sampai 2017, yaitu ada berapa? Ada 4 teman-teman. 1, 2, 3, 4.
Nah, kita tahu rumus rata-rata itu apa? Rumus rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi ketika kita akan mencari rata-rata penjualan dari produk B, artinya tinggal total penjualan dari produk B yaitu 2166 dibagi 4. 4 itu dari mana? Dari ini tadi, 2014, 2015, 2016, dan 2017. Banyaknya data ya, ada 4. Kemudian untuk mencari rata-rata A, ya tinggal tadi penjualan A, total penjualan A yaitu 2.590 dibagi banyaknya data tadi yang dari 2014 sampai 2017 itu kan 4 ya. Sama karena ininya sama, penyebutnya sama, banyaknya datanya itu sama, otomatis udah jelas nih rata-rata B-nya itu lebih kecil daripada rata-rata A-nya. Sedangkan di pernyataan yang ini di soalnya itu rata-ratanya lebih besar daripada rata-rata B-nya itu lebih besar daripada rata-rata A. Otomatis dua ini salah, guys. Kalau dua salah, ya berarti udah jelas jawaban yang tepat adalah yang B, 1 dan 3, tanpa kita mengecek yang 4. Karena jika kita ngecek yang 4, nggak ada opsi 1, 3, dan 4 yang benar. Adanya kan 1 sama 3. Jadi kalau 1, 3 udah benar dan 2 itu salah, jawaban yang tepat adalah yang B. Seperti itu, teman-teman. Sebenarnya gini, teman-teman. Dari kita tadi mengecek di pernyataan yang pertama, kita itu udah tahu bahwa rata-rata produk A-nya itu lebih besar daripada rata-rata dari produk B. Dilihat dari total penjualannya aja. Karena kan pembaginya itu juga sama ya, sama-sama 4. Seperti itu, teman-teman. Gampang ya. Jadi kita ngecek satu pernyataan aja, kita udah bisa menjawab soal ini gitu, teman-teman. Oke, yuk sekarang kita lanjut ya di soal berikutnya. Oke guys, sekarang kita lanjut ya di nomor 74. Di nomor 74 ini kita ketemu soal seperti ini, soal lingkaran ya. Nah, ini ada gini, titik A atau A,1 berarti ini ya di sini. Itu terletak di dalam atau interior daerah lingkaran X plus 1 dikuadratkan ditambah Y kuadrat sama dengan 7. Yang ditanyakan adalah nilai A yang mungkin adalah, nah ini tuh ada pernyataan 1 sampai 4. Ya nanti biasa akan kita analisis mana yang benar gitu. Oh iya nih, kemarin ngomong-ngomong teman-teman pada jawab yang apa nih? Yang A, B, C, D, atau yang E nih? Oke, yuk langsung kita bahas aja ya. Nah, jadi kita harus pahami maksud soalnya dulu. Ini kan tadi di dalam ya atau interior. Maka ketika A,1 kita substitusikan ke yang ini, X plus 1 dikuadratkan ditambah Y kuadrat, itu harus kurang dari 7. Oke? Artinya nanti nilai A yang ini itu kita ganti menggunakan pernyataan-pernyataan yang ada di sini. Gitu. Yuk sekarang kita mulai dari pernyataan yang pertama, yaitu untuk A sama dengan 4. Maka menjadi 4,1, kita substitusikan, maka ini menjadi 4 ditambah 1 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat. 4 ditambah 1 itu kan 5 ya. 5 kuadrat 25. 25 ditambah 1 26. Nah, 26 itu apakah kurang dari 7? Salah ya. 26 itu harusnya lebih dari 7. Maka pernyataan 1 ini salah. Ingat, 1 salah, maka 3 juga salah. 1 salah, maka 3 juga salah. Sehingga kita bisa mengeliminasi opsi yang A. Yang ada 1 sama 3-nya kita eliminasi. Kemudian yang B. Kemudian yang E. Oke teman-teman. Yuk sekarang kita cek di pernyataan yang kedua. Yaitu untuk A sama dengan 3. Ketika A-nya sama dengan 3, kemudian kita substitusikan, diperoleh seperti ini. 3 tambah 1 itu 4, dikuadratkan 16. 16 ditambah 1 itu 17. Yang mana apakah 17 itu kurang dari 7? Salah ya, 17 itu harusnya lebih dari 7. Sehingga 2 juga salah. Maka pernyataan yang nomor 2 yaitu 3 ini salah. 1 salah, 2 salah, 3 salah. Maka pada opsi yang C juga bisa kita coret. Udah pasti jawaban yang tepat adalah yang D. Tanpa kita mengecek yang keempat sebenarnya nggak apa-apa karena kita udah tahu. Nah, ini kan dari opsi-opsi yang di sini tersisa D doang ya yang belum tereliminasi, maka jawaban yang tepat ya yang D, hanya 4 yang benar. Kalau nggak percaya, yuk kita buktikan nih. Sekarang kita cek yang keempat ya, yaitu untuk A sama dengan 1.
Maka kita peroleh 1 ditambah 1 itu 2. 2 dikuadratkan itu 4. 4 ditambah 1 itu 5. Yang mana 5 itu kurang dari 7. Sehingga pernyataan 4 ini benar. Gitu ya guys, paham? Paham dong, oke. Yuk masih semangat ya? Ayo dong, semangat terus ya teman-teman. Sekarang kita langsung lanjut di nomor selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ya di nomor 75. Nah, di nomor 75 kemarin teman-teman ketemu ya sama soal yang semacam ini. Mungkin kelihatannya sih ribet karena ada X1, ada X2, kemudian ada akar, ada pangkat. Nah, tapi apakah beneran ribet? Yuk kita buktikan bersama-sama. Jadi gini teman-teman, di nomor 75 soalnya gini. Jika X1 dan X2 dengan X1-nya itu kurang dari X2 dan X1 kali X2 itu nilainya sama dengan 3. Memenuhi ini. Akar B dari B pangkat X kuadrat min 4X sama dengan 1 per B. Untuk B lebih dari 0. Nah, yang ditanyakan adalah B kali X2 min X1 adalah. Wah, gimana nih cara menjawabnya? Nah, iya, yang pertama kita punya persamaan yang ini teman-teman. Kita tulis dulu. Sehingga menjadi seperti ini. Kalau udah seperti ini kan ada akar B ya teman-teman. Supaya akar B ini hilang, caranya gimana? Ya, kita pangkatkan B. Ketika kiri dipangkatkan B, kanan juga harus dipangkatkan B. Nah, oh iya nih, ini kan 1 per B. 1 per B itu sama aja dengan 1 per B pangkat 1. Dimana kalau mau pindah ke atas, ini menjadi B pangkat min 1. Ketika sudah dipangkatkan B, nanti menghasilkan seperti ini teman-teman. B pangkat X kuadrat min 4X sama dengan B pangkat min B. Teman-teman perhatikan nih, ini basisnya sama. B sama B. Oleh karena itu, kita tinggal menuliskan pangkatnya aja, sehingga menjadi X kuadrat min 4X sama dengan min B. Kemudian min B-nya pindah ruas ke sebelah kiri, kita peroleh X kuadrat min 4X ditambah B sama dengan 0. Kemudian kita lihat lagi di sini, tadi kita punya yang namanya X1 kali X2 sama dengan 3. Yuk kita ingat-ingat lagi mengenai rumus persamaan kuadrat. X1 kali X2 itu rumusnya apa? Betul banget, C per A, di mana X kuadrat ini di sini itu sebagai A, koefisien dari X kuadrat itu sebagai A, dan koefisien dari X yaitu ini 4, itu sebagai B, dan B-nya ini itu sebagai C ya teman-teman. Sehingga ketika ada X1 kali X2 sama dengan C per A, ya udah tinggal kita masukin nilai-nilainya. Tadi X1 kali X2 itu sama dengan 3, dan C itu kan tadi B ya, C-nya ini tadi B, dan A-nya yang ini itu 1 gitu. Karena di sini nggak ada angkanya, otomatis 1. Kalau di sini 2 ya berarti A-nya 2. Sehingga nanti kita peroleh nilai B-nya yaitu sama dengan 3, betul banget. Kalau udah seperti ini gimana? Nah, kita masukkan nih B-nya ke 3-nya ini ke sini, ke persamaannya ini. Sehingga kita peroleh persamaannya menjadi X kuadrat min 4X ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian sekarang tinggal kita faktorkan. Sekarang kita tinggal cari faktornya, yaitu kan X min 3 dikalikan X min 1. Nanti kita peroleh X-nya itu 3 dan X-nya itu 1. Kemudian kita lihat syaratnya. Tadi kan mintanya X1 itu lebih kecil daripada X2. Sehingga 1 ini itu sebagai X1 dan 3 sebagai X2. Cocok ya? Paham? Oke, kemudian udah karena B udah ketemu, ya B-nya yang ini udah ketemu, X2 juga, X2 dan X1-nya juga udah ketemu, ya langsung kita masukkan ke apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan tadi B kali X2 min X1, artinya B-nya itu 3, X2 kurang X1 itu 2, 3 dikali 2, nilainya sama dengan 6. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Seperti itu teman-teman. Gampang atau gampang nih? Wah, gampang ya ternyata ya. Ketika teman-teman udah paham materinya, udah menguasai konsepnya, insya Allah variasi soal apapun teman-teman pasti bisa. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ya di soal berikutnya. Yuh, sekarang kita masuk di nomor 76. Di nomor 76 ini teman-teman ketemu sama soal yang tipenya adalah cukup atau tidak cukup ya, pernyataan cukup atau tidak cukup. Nah, soalnya itu gini, misalkan XY itu menyatakan koordinat suatu titik P pada bidang min XY. Apakah P berada di kuadran 2, yang mana pernyataan pertama adalah X ditambah 4 sama dengan 0.
dan 2X ditambah Y itu kurang dari 6. Sebelum kita menjawab soal ini, teman-teman harus tahu nih kuadran 2 itu maksudnya gimana sih? Jadi teman-teman ayo ingat lagi mengenai kuadran. Kuadran itu kan ada 4 ya, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Yuk kita ingat-ingat yuk. Kalau kuadran 1 artinya itu X-nya positif dan Y-nya juga positif. Kemudian ketika kuadran 2, X-nya negatif dan Y-nya itu positif. Kuadran 3, X negatif, Y juga negatif. Dan kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Oke, sekarang tinggal kita cek nih pernyataan yang pertama, yaitu X tambah 4 sama dengan 0. Wah, ketika kita mengecek pernyataan 1, apakah kita udah bisa menjawab pertanyaan tersebut? Apakah ketika pernyataannya segini kita tahu bahwa ini di kuadran 2? Belum teman-teman, nggak cukup. Sehingga kita bisa eliminasi jawaban. Eliminasi jawabannya apa? Yang ini. Yang A sama yang D. Pasti jawabannya bukan yang A, bukan juga yang D. Sekarang kita mengecek ini pernyataan yang kedua, yaitu 2X ditambah Y itu kurang dari 6. Nah, ketika pernyataannya seperti ini, apakah ini juga udah bisa menjawab bahwa ini berada di kuadran 2? Belum tentu teman-teman, sehingga pernyataan 2 ini juga tidak cukup. Maka kita bisa eliminasi pilihan yang B. Wah, berarti tinggal opsi C sama opsi yang E. Apa nih jawabannya? Oke, tadi kan kita udah cek 1 tidak cukup, cek 2 tidak cukup. Kita coba digabungkan dulu pernyataan 1 dan pernyataan 2. Coba kita gabungkan. Ketika pernyataan 1 dan 2 digabung, tadi kan pernyataan 1 ini ya, X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh nih, X-nya itu sama dengan min 4. Kemudian dari pernyataan 2, itu kan 2X ditambah Y itu kurang dari 6. Nah, X-nya ini, X di sini, ini masukkan aja, min 4 masukkan ke sini. Sehingga menjadi 2 dikali min 4 ditambah Y kurang dari 6. Nanti kita peroleh Y-nya itu kurang dari 14. Nah, dari sini, kan tadi kita tahu ya, yang harus kita garis bawahi ini, X-nya itu negatif dan Y-nya itu harus positif. Apakah ini udah sesuai? Belum tentu teman-teman, karena kan ini X-nya oke negatif, tetapi Y-nya ini kan kurang dari 14. Kurang dari 14 kan bisa positif, bisa juga negatif. Nggak menentu ya teman-teman, sehingga ini juga belum, pernyataan 1 dan 2 ketika digabung juga belum bisa menentukan apakah ini berada di kuadran 2. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang yang teman-teman, pernyataan 1 dan 2 itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, kemarin teman-teman gimana nih? Terjebak atau enggak nih? Atau tahu nih? Oke, mantap ya kalau tahu. Ngomong-ngomong, udah sejauh ini teman-teman kira-kira salah berapa nih dari awal tadi? Wah, mantap banget nih pokoknya kalau betul semua. Oke. Yuk teman-teman, sekarang kita lanjut lagi di nomor 77. Di nomor 77 soalnya seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah XY. Wah, bagaimana nih cara kita menjawabnya? Jadi gini, nanti kita coba arahkan supaya ada XY-nya, ada X min Y-nya, kemudian ada X kuadrat ditambah Y kuadratnya. Nah, caranya gimana? Gini, tadi kita punya X min Y. Maka kita tinggal kuadratkan aja X min Y-nya. X min Y kuadrat itu kan nilainya sama dengan X kuadrat min 2XY ditambah Y kuadrat. X kuadrat sama Y kuadratnya pindah ruas ke sebelah kiri. Maka kita peroleh X min Y kuadrat min X kuadrat min Y kuadrat sama dengan min 2XY. Betul banget. Nah, ini min X kuadrat min Y kuadrat. Min-nya bisa kita keluarkan sehingga menjadi seperti ini teman-teman. X min Y kuadrat min X kuadrat ditambah Y kuadrat. Min X kuadrat min kali positif Y kuadrat min Y kuadrat. Nah, nggak sama ya, masih sama ya, cuma bentuknya aja diubah. Itu sama dengan min 2XY. Sehingga nilai XY-nya itu tinggal gini. X min Y kuadrat min X kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi min 2. Nah, kalau udah seperti ini, asik teman-teman. Karena kan tadi X min Y-nya udah tahu, X kuadrat plus Y kuadratnya juga udah tahu. Oke, langsung kita masukkan aja. X min Y itu tadi nilainya A ditambah B. Karena ini X min Y kuadrat, ya berarti tinggal A ditambah B dikuadratkan. Kemudian min X kuadrat plus Y kuadrat itu nilainya tadi 2AB. Ya tinggal masukkan aja min 2AB ya. Kemudian apa nih jawabannya?
Belum ada ya, nggak ada ya. Oleh karena itu gini, kita ingat A plus B kuadrat, rumusnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kemudian kita lanjutkan, ini min, ini 2AB dibagi min 2. Itu nilai dari XY. Kalau teman-teman perhatikan, ini 2AB, ini min 2AB. Bisa habis. Sehingga nilai XY-nya itu ini. A kuadrat ditambah B kuadrat dibagi min 2. Atau bisa kita tulis seperti ini. Min dari, ini adalah dalam kurung ya, A kuadrat ditambah B kuadrat per 2. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang yang D, teman-teman. Nah, kemarin teman-teman benar nggak nih? Oke, benar. Mantap nih kalau benar. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ya, teman-teman, ke nomor berikutnya. Yuk guys, lanjut lagi ya di nomor 78. Di nomor 78 ini, kemarin teman-teman ketemu soal seperti ini. Jika A adalah bilangan yang dipilih dari himpunan ini 1, 2, 3, dan 4, dan B adalah bilangan yang dipilih dari himpunan ini 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, yang ditanyakan adalah hubungan antara P dan Q. Lagi-lagi ditanyakan hubungan ya. Oke, nggak apa-apa. Yuk, bagaimana cara kita menjawabnya? Nah, perhatikan. P-nya ini tadi peluang A dikali B yang menghasilkan bilangan ganjil ya. Dan Q-nya itu 7/10. Sekarang gini teman-teman, teman-teman harus tahu bilangan ganjil itu diperoleh dari bilangan ganjil dikalikan bilangan ganjil. Nah, misalkan gini, aku punya 1 sama 3. 1 itu ganjil, 3 itu ganjil. Ketika dikalikan, 1 dikali 3, itu kan hasilnya 3. Berarti ganjil dikali ganjil, itu pasti ganjil. Nggak percaya, coba lagi. Misalkan 3 sama 5. 3 itu ganjil, 5 itu ganjil. Ketika dikalikan, hasilnya kan 15 ya. 15 juga bilangan ganjil. Sehingga, gini teman-teman, peluang AB ganjil itu ketika peluang A ganjil dikalikan peluang B ganjil. Sehingga kita harus mencari peluang A ganjil dulu. Oke, peluang A ganjil itu kita lihat. Dari himpunan yang A, yang ganjil itu berapa? Ada 2 ya, 1 sama 3. Semestanya totalnya itu 4. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian peluang B ganjil caranya sama. Di peluang B ganjil di himpunan B, bilangan ganjilnya ada berapa? Ya, ada 3, yaitu 5, 7, sama 9. Nah, semestanya totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga peluang B ganjil itu 3/5. Maka peluang AB ganjil itu peluang A ganjil kali B ganjil, di mana peluang A ganjilnya tadi itu 2/4 dan peluang B ganjilnya 3/5. 2 kali 3, 6. 4 kali 5, 20. Maka kita peroleh hasilnya adalah 6/20. Kita bisa sederhanakan menjadi 3/10. Nah, kalau udah seperti ini asik teman-teman. Karena penyebutnya juga udah sama ya, sama-sama 10. Kita udah ketemu P 3/10 dan kita udah ketemu Q 7/10. Bagaimana hubungannya? Jelas, P-nya itu lebih kecil daripada Q. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, paham teman-teman? Oke, semoga mudah dipahami, dan apabila teman-teman ketemu soal semacam ini, teman-teman harus bisa menjawabnya. Oke, yuk lanjut ke soal berikutnya. Yuk guys, sekarang kita memasuki nomor-nomor akhir nih, yaitu di nomor 79. Biasanya di nomor-nomor akhir ini teman-teman udah mulai capek ya, udah mulai lesu, otak juga udah semakin panas gitu ya. Tetapi yang namanya berjuang, kita harus tetap semangat ya. Nah, jadi di nomor 79 ini soalnya itu gini. Jika CNR ini menyatakan kombinasi R elemen dari N elemen dan CN3 itu sama dengan 2N, nah, yang ditanyakan adalah ini, C2N3 itu berapa? Oke teman-teman, untuk menjawab soal ini ada beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui. Atau mungkin teman-teman udah tahu ya, ayo sekarang kita ingat kembali. Jadi gini, yang pertama yaitu kita tahu mengenai konsep dari faktorial, yaitu misalkan aku punya 5 faktorial, artinya itu 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1, jadi sampai 1 ya teman-teman. Oke, kemudian gini, 5 faktorial ini misalkan aku tulis seperti ini, boleh nggak? Boleh dong. Jadi
5 faktorial itu kan sama aja dengan 5 dikali 5 kurang 1, 5 kurang dikali 5 kurang 2, dikali 5 kurang 3, dikali 5 kurang 4. Di mana 5 kurang 1 itu kan 4, 5 kurang 2 itu 3, 5 kurang 3 itu 2, dan 5 kurang 4 ini 1. Oke, jadi misalkan aku punya N faktorial, itu berarti ya tinggal N dikali N-1 dikali N-2 sampai seterusnya teman-teman. Sampai nanti akhirnya itu 1. Kayak di 5 faktorial ini, kan akhirnya itu 1. Oke teman-teman, kemudian kalau udah paham nih mengenai konsep faktorial, karena ini merupakan materi kombinasi, apa sih rumus dari kombinasi? Nah, nanti kita akan gunakan rumus kombinasi itu. Jadi rumus dari kombinasi adalah seperti ini. CNR itu sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. Oke teman-teman, paham? Oke, yuk sekarang kita tinggal masukkan apa yang diketahui. Tadi yang diketahui ini. Cn3 itu sama dengan 2N. Nah, yang ini kombinasi N3 kita gunakan rumus yang seperti ini. Sehingga nanti jadi seperti ini. N faktorial dibagi, nah ini dikurang nih, N kurang 3 faktorial dikalikan 3 faktorial itu sama dengan 2N. 2N-nya masih sama ya teman-teman. Kemudian N faktorial, nah tadi kita tahu N faktorial itu rumusnya seperti ini. Sehingga nanti N faktorial itu N dikali N-1 dikali N-2. Nah nanti sampai N-3 jangan lupa dikasih faktorial. Berarti N dikali N-1 dikali N-2 dikali N- faktorial. Udah cukup. Kenapa dicukupkan sampai sini? Karena yang di bawah ini juga ada N-3 faktorial. Yang nantinya ini bisa kita coret guys. Nah, kan kalau udah dicoret, enak nih. Kita tinggal ini. N dikali N-1 dikali N-2 dibagi 6 sama dengan 2N. 6 dari mana? Iya, betul banget. 6 ini dari 3 faktorial. 3 faktorial artinya kan 3 dikali 2 dikali 1. Di mana 3 kali 2 kali 1 itu hasilnya sama dengan 6. Oke, teman-teman. Kemudian 6 yang ini kita kalikan ke sana. Nanti kita peroleh N dikali N-1 dikali N-2 sama dengan 12N. Ini ada N. Ini juga ada N. Bisa kita coret. Maka kita peroleh N-1 dikali N-2 sama dengan 12. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita kalikan aja seperti biasa. Maka nanti kita peroleh ini. N kuadrat min 3N ditambah 2 dikurang 12 sama dengan 0. Nah, ini kan bisa kita operasikan ya. 2 kurang min 2 min 12 itu hasilnya min berapa? Min 10, betul banget. Jadi persamaan kuadratnya adalah N kuadrat min 3N min 10 sama dengan 0. Kemudian biasa nanti kita akan mencari faktornya, diperoleh N min 5 sama diperoleh N min 5 dikali N plus 2 sama dengan 0. Nanti berarti nilai N-nya itu sama dengan 5 atau N-nya itu sama dengan 2. Nah, ingat teman-teman, ini kan kombinasi ya, nggak mungkin kita ambil yang negatif. Jadi kita ambil N itu yang N positif, yaitu 5. Oke, kalau udah ketemu N-nya, asik nih. Kita langsung masukkan ke apa yang diminta soal. Tadi soalnya itu mintanya ini. C2N3. Ya udah kita tulis aja C2N3 sama dengan, karena tadi N-nya 10, N-nya itu 5, 2 dikali 5 itu kan 10. Sehingga C2N3 sama aja dengan C10-3. Nah, ini ada kombinasi lagi, kita gunakan rumus yang ini lagi. Rumusnya kan tadi ini ya seperti ini, berarti ini tinggal 10 faktorial dibagi 10 kurang 3 itu 10 kurang 3 faktorial itu 7 faktorial, dan ini 3 faktorial. Oke, 10 faktorial berapa? Ya, betul banget. 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Sampai sini stop. Kenapa stop? Karena teman-teman lihat di bawahnya itu ada 7 faktorial juga. Sehingga ini nanti bisa kita coret teman-teman. Tadi kan 3 faktorial itu nilainya 6 ya. Kalau udah seperti ini, asik nih. Kita bisa menghitungnya. Tinggal gini, 9 sama 6 kita coret dibagi 3. 9 dibagi 3 itu 3, dan 6 dibagi 3 itu 2. Kemudian 8 bisa kita coret dengan 2. 8 dibagi 2 itu 4.
Nah, kalau udah seperti ini kan asik ya. 3 dikali 4 itu berapa? 12. 12 dikali 10 itu 120. Sehingga nilai dari C2N3 itu sama dengan 120. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Seperti itu teman-teman. Lagi-lagi kalau teman-teman udah tahu ini materi apa dan teman-teman itu udah menguasai materi tersebut, bagaimana jenis soalnya teman-teman pasti bisa. Oke, yuk sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Yuk guys, sekarang kita masuk di nomor terakhir pada pengetahuan kuantitatif, yaitu di nomor 80. Nah, di nomor 80 ini teman-teman ketemu sama soal semacam ini ya kemarin. Soalnya itu gini. Jika A, B, dan C itu menyatakan bilangan real, berapakah nilai dari 3A ditambah 4B ditambah 10C? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini ada pernyataan 1 dan ini ada pernyataan 2. Nah, lagi-lagi di nomor 80 ini kita ketemu nih sama yang namanya tipe soal cukup atau tidak cukup. Yang pertama, langkah yang kita lakukan adalah teman-teman harus tahu dulu nih, soal ini itu mintanya apa, soal ini tuh mengarah kemana. Nah, dari soal ini nomor 80 kan udah terlihat jelas ya, nomor 80 ini minta nilai dari 3A ditambah 4B ditambah 10C itu berapa. Oke, sekarang kita langsung cek aja mulai dari pernyataan yang pertama. Pada pernyataan yang pertama yaitu ya, C sama dengan 1. Kita tulis soalnya dulu, yaitu ini 3A ditambah 4B ditambah 10C. C-nya kita ganti 1, maka kita peroleh 3A ditambah 4B ditambah 10. Nah, dari pernyataan 1, kita dapat ini. Apakah ini cukup? Jelas tidak cukup ya teman-teman, karena di soalnya kan mintanya 3A ditambah 4B ditambah 10C. Nah, ini tuh masih ngambang, masih belum jelas. Sehingga jelas pernyataan 1 ini tidak cukup. Sebenarnya dengan logika aja kita tahu loh bahwa pernyataan 1 ini tidak cukup. Karena gini, di soalnya itu kan ada 3 variabel ya, yaitu A, B, sama C. Nah, di yang pernyataan pertama yang diketahui itu cuma 1 variabel. Jelas ini tuh tidak cukup. Oke, karena 1 itu tidak cukup, kita bisa mengeliminasi jawaban yang A, opsi yang A ya, sama opsi yang yang D. Oke teman-teman, kemudian kita mengecek pernyataan yang kedua, yaitu 8 pangkat A dikali 16 pangkat B itu sama dengan 32. Nah, ini 8, ini 16, ini 32. Wah, curiga nih. 8 itu kan 2 pangkat 3, 16 itu 2 pangkat 4, dan 32 itu 2 pangkat 5. Betul banget. Sehingga dari sini bisa aku tulis seperti ini. 8 pangkat A artinya 2 pangkat 3 dipangkatkan A. Dan 16 pangkat B artinya 2 pangkat B 2 pangkat 4 dipangkatkan B. Itu sama dengan 2 pangkat 5. Nah, ini 3 samaannya bisa kita kali, dan 4 sama B-nya juga bisa kita kali. Nah, dari sini nanti kita peroleh 2 pangkat 3A dikali 2 pangkat 4B sama dengan 2 pangkat 5. Nah, yuk ingat lagi materi di eksponensial. Nah, ini kan 2, ini 2, ini 2. Artinya basisnya sama ya teman-teman. Nah, ini tuh perkalian. Ingat nih, kalau perkalian di eksponen dan basisnya itu sama, maka kita tinggal jumlahkan pangkatnya aja. Sehingga kita peroleh 3A ditambah 4B sama dengan 5. Wah, ini 3A ditambah 4B. Nah, di soal juga ada 3A ditambah 4B. Wah, asik nih. Kita tinggal tulis aja soalnya, yaitu 3A ditambah 4B ditambah 10C. Tadi kita peroleh 3A ditambah 4B-nya, yaitu 5. Ya udah, kita masukkan aja. Sehingga ketika kita menggunakan pernyataan 2, kita tuh dapatnya sekian, 5 ditambah 10C. Nah, ini cukup? Enggak cukup ya teman-teman. Jelas, karena masih ngambang juga. Oleh karena pernyataan 2 itu tidak cukup, maka jelas opsi yang B ini juga bisa kita eliminasi. Maka tinggal tersisa 2 opsi nih, antara C sama yang E. Ayo, yang mana nih? Oke, yuk sekarang kita cek ketika pernyataan 1 dan 2 digabung. Karena tadi pernyataan 1 tidak cukup, pernyataan 2 tidak cukup, ya udah kita gabungkan aja, barangkali cukup. Nah, ketika pernyataan 1 dan 2 digabung, kita tulis aja soalnya 3A ditambah 4B ditambah 10C. 3A ditambah 4B tadi kita peroleh dari ini pernyataan kedua, yaitu berapa? 5.
Ya udah masukkan aja 5 dan C-nya tadi kita peroleh dari pernyataan yang pertama. C-nya itu 1. Ya udah kita substitusikan aja. Maka 5 ditambah 10. 5 ditambah 10 jelas ketemu tanpa kita menghitung pun ya kita tahu kan 5 ditambah 10 itu pasti ketemu. Jadi seperti itu teman-teman. Sehingga jawaban yang tepat adalah ketika pernyataan 1 dan 2 itu digabung atau dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, seperti itu teman-teman. Paham atau paham nih? Oke, semoga paham ya teman-teman. Jadi di nomor 80 ini soalnya cukup variatif sehingga teman-teman memang harus sering berlatih soal. Kalau teman-teman udah sering berlatih soal, maka variasi soal apapun teman-teman insya Allah bisa menjawabnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, oh iya nih. Siapa yang di sini mau ikut UTBK? Dan siapa yang masih sukar bahan? Ayo, jangan ya mengingat UTBK sebentar lagi. Yuk kita keluar dari zona nyaman yang biasanya kita rebahan. Mari kita lakukan perubahan. Dengan apa? Dengan kita belajar, dengan kita ambis, dengan kita sering latihan-latihan soal. Karena gini teman-teman, banyak orang di luaran sana yang berjuang mati-matian, itu aja belum tentu dapat kepastian. Apalagi yang nggak berjuang sama sekali. Oleh karena itu, yuk dijaga terus semangatnya, dijaga juga kesehatannya. Semoga di UTBK nanti teman-teman bisa mengerjakan dengan baik dan teman-teman bisa lolos di PTN dan jurusan yang teman-teman impikan. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan UTBK nanti. Dan aku juga minta maaf apabila dalam menyampaikan pembahasan tadi masih banyak kekurangan, karena itu kelemahan aku juga sebagai manusia. Terima kasih dan sampai jumpa.